wah enak kayak jadi artis, nyanyi sebentar udah dapat segini, lu nggak proses. Enak aja lu lihat yang udah jadi gitu. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Guys, masih bersama cowok yang paling asik se-Indonesia, Iwa K. Asik. Kang, Yes. Ketika pandemi melanda dunia, Ya. tadi salah satu implikasi positifnya adalah Iwa dan kawan-kawan melahirkan ini. Betul. Soma Plus. Tapi selain itu juga kegiatan lain, kalau nggak ada pandemi mungkin nggak bakal dibikin kan? Mungkin. Guys, konten YouTube Iwa K juga adalah YouTuber, sama seperti banyak musisi Indonesia. Yap. Dan namanya adalah Iwa Kanal YouTube-nya namanya Iwak the Rockfish. Iwak the Rockfish. Nama kontennya Di bawah asik. Di Bawah Asik. Di tongkrongan bareng Iwa. Di tongkrongan bareng Iwa Sama anak klasik. sama anak klasik. Kalau Alas bilang apa? Kalau menurut KBBA, Kamus Besar Bahasa Alas, asik itu sendiri ada singkatannya. Apa tuh? Klasik itu ada singkatannya. Kelas dan asik. Ada Lasso yang ngomong Thank you, gitu ya. Oke, tapi emang berkelas dan asik. Gua ngikutin. Jadi sebelum ngobrol ini, guys, gua ngikutin kontennya. Wow, gokil, keren. Dan itu yang gua bilang kan, sosok superstar seperti Iwa K dan kawan-kawan seharusnya melahirkan konten yang inspiratif, yang inspiring buat semua orang. Jadi enggak sekedar hahihu heho, enggak sekedar kalau lucu-lucuan ya superstar itu udah lucu. Apapun yang disajikan itu pasti disukai sama publik. Amin. Tapi kalau yang disajikan itu enggak menginspirasi, sayang banget. Ya, setuju. Terus kenapa Kang Iwa mau melakukan itu? Sebenarnya ini kepanjangan dari pas bikin album di pandemi. Oke. Awal pandemi juga rilis album judulnya Musafir Malam. Musafir Malam itu adalah album lagu-lagu ya nggak apa-apa ya, gue tarik ke sini dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Album berdasarkan talk show gue di Mola TV yang judulnya Musafir Malam. Jadi misalnya gue wawancara sama Nikita Mirzani, hasil wawancara itu gue bikin lagu. Tentang apa tuh mau kita? Di balik sebuah nama. Oke. Jadi emang waktu itu gue belum terlalu kenal, tapi ketika emang ngobrol, gokil. Selama ini kita bisa, kebanyakan dari kita itu ngejudge orang tanpa kita tahu kenal orang itu. Makanya gue langsung ada apa sih di balik nama. Bahkan akhirnya dari situ jadi pelajaran buat saya nih, Mas. Sama istri saya aja ini masih proses mengenal Sampai sekarang. Ya itulah yang bikin gue sayang, masih ada passion buat mengenal dia. Nggak mungkin kita kenal semuanya. Ada apa sih di balik nama Mas Budi? Ya, mungkin orang terdekat pun nggak tahu. Gitu, yang benar-benar di balik nama. Makanya itu loh misteri seorang setiap manusia itu. ya itu. Kita nggak bisa memahami semua yang ada di balik namanya. Betul, makanya kayak emang akhirnya ada orang, ini orang emang brengsek. Belum tentu. Ada sisi dia yang lain yang emang enggak ke ini. Makanya itulah nongol semangat dari Musafir Malam. Kayak ini kita ada apa di balik sebuah nama. Ini kita nemuin apa tuh Kang dari obrolan itu? Banyak sih hal-hal inspiring buat gue ya. Buat gue sendiri banyak hal-hal inspiring yang emang akhirnya gue baca di beberapa yang lain gitu. Ya buat penikmat acara ini gitu ya. Bahkan ada beberapa yang emang dari Niki sendiri gak usah deh masa ditayangin ngomong gitu. Ketika kita berbicara, dia lumayan, dia kan pernah pesantren. Ini sorry kayak gue menggibah tentang lo, tapi ini tentang di acara gue. Dia masih tahu kayak kitab kuning semua sisinya. Wow. Tapi akhirnya kita edit karena Niki bilang biar orang kenal gue kayak gini. Hebat nggak? Wow. Dia justru ngerasa urusan itu adalah urusan dia sama. Itu frekuensi kita. Gue ngerasa itu frekuensi
komunitas ini gitu loh. Dan itu soal hubungan transendental dia sama Tuhan, iya, personal aja. personal banget dia. Personal banget. Jadi artinya ya akhirnya alhamdulillah ketemu orang-orang seperti itu di sini. Gue wawancara sama Elo, mungkin orang ke Marcelo ngeliatnya seperti apa, tapi gue coba ada hal inspiring. Gading juga Vanessa Angel juga. Jadi gue coba untuk gini loh. Sebenarnya ya, Kita dulu, sama Vanessa Angel ngomong apa nggak? banyak dan dia bercerita banyak. Bahkan ada hal-hal yang akhirnya jadi perboden untuk jadi warning. Iya. Untuk nggak ditanya, akhirnya dia cerita sendiri di situ. Itu keberhasilan seorang interviewer tuh. Gue nggak tahu. Pokoknya ngalir aja. Tiba-tiba ya tadi Nikita yang ya ternyata dia memahami kitab kuning dengan sangat baik. Itu spontan aja disampaikan gitu. Spontan akhirnya disampaikan. Jadi ya kita akhirnya, gue bukan interview loh, kita ngobrol yuk, kita ngobrol hancur-hancuran yuk. Iya, artinya tayangannya Kang Iwa itu membuat orang jadi ngerasa oke, kalau gua terbuka sama Iwa tuh mereka nyaman untuk membuka diri. Amin. Dan menurut gua guys, tayangan yang berhasil itu ya itu tayangan yang Kayak membuat gue nyaman ngobrol di sini. Bener, gue di sini ngerasa nyaman ngobrol di sini. Alhamdulillah. Nah, kan jujur nih ya, gua ngelihat fenomena YouTuber di Indonesia itu menyejukkan hati Ya. karena semua nama-nama besar udah mulai turun. Nah, selalu yang gue berdoa adalah nama-nama besar ini itu menampilkan sesuatu yang yang inspiratif. Kenapa? Karena kalau gue bukan superstar, mungkin orang mendengar obrolan gue di acara gue ini, oke, ya udah dengar aja, oke, asik udah. Tapi apakah keterpengaruhannya segitu besar? Enggak. Tapi kalau public figure seperti Iwa K punya konten sendiri, keterpengaruhan itu pasti akan lebih besar. Dan Gini, bisa menyambung tadi, akhirnya Ya. kan karena emang kita nge-treat album itu secara sosmed, akhirnya aktif di YouTube. Ya. YouTube yang seperti apa, gitu ya. Benar yang Mas Budi bilang, kalau gue sendiri nggak mau menyalahkan yang orang yang ibaratnya nayangin yang receh, nggak apa-apa, itu haknya mereka. Kalau ngapain akhirnya kita marah-marah dengan acara itu, kita bikin aja gitu loh. Ya. Campaign sebagai penyeimbang. aja, campaign ya dengan campaign. Ada campaign di sini dengan campaign lagi. Good point. Campaign dengan campaign. Campaign dengan campaign. Konten dengan konten. Konten dengan konten. Bukan akhirnya gini loh. Gue paling suka filosofi olahraga atlet lari. Oke, gimana tuh? Untuk dia meninggal mengejar ketertinggalannya, dia harus memacu lebih kenceng. Bukan dengan menjegal yang di depannya. Iya. Itu pun gue pegang itu. Ketika emang ada orang yang bilang receh itu, wah lagi belum segala macam, gue nggak mau ngejegal itu, ya mau apa. Tapi gue harus bikin yang lebih baik, itu Pak. Memacu gue untuk bikin yang lebih baik. Oke, kita bikin sesuatu yang emang inspiratif, tapi ya udah emang segitu gak apa. Ini kan proses. Yang receh itu kan proses dulu, mungkin sedikit, lama-lama banyak. Ya udah kita mengejar ketertinggalan kita, berproses aja. Karena akhirnya kok kayak gini, wah ini jelek, gue gak mau ngotorin pikiran gue. It's my temple. Gitu, it's my temple. Gue cuma pengen berkreasi. Oh ada kayak gini, gue campaignnya kayak gini aja deh. Gue lebih seperti itu. Apa ya? Ya jalanin hidup jadi lebih tenang. Gitu loh. Udah berapa lama konten YouTube-nya jalan? Masih baru Mas. Sebenarnya secara eksekusi sendiri masih dari awal tahun ini. Walaupun konsep udah mulai dari tahun lalu. Biasa orang lama. Tapi gue bener banyak belajar dari youtuber muda. Aduh, gue konsepnya apa? Udah, Kang, grinding aja dulu, ntar bakal ketemu. Aduh, nggak mesti ada konsep, udah gitu. Udah ketemu konsep, Ya orang lama gitu, senior suka gitu, konsep dulu. konsep dulu. Belum lagi self censorship kita Lebih tinggi. lebih tinggi. Kalau mereka udah, tapi ini lagi jelek, enggak, tayang aja. Yang penting Itulah repotnya public figure dengan orang biasa bikin konten. Orang biasa bikin aja, nggak ngerasa ntar salah, ntar ini. Itu terjadi nggak Mbak Iwa ketika bikin itu? nah itu dia itu gua anggap sebagai kelemahan di permainan sekarang.
Ya, gue mesti sadarin ya, kita mesti adaptasi. It's a new game. Budaya berubah, nggak apa-apa. Budaya itu emang berubah, tapi value nggak boleh berubah. Good boy. Budaya boleh berubah, tapi value nggak. Value nggak berubah. Kita deliver value. Justru dengan dinamika kebudayaan itu yang terus berkembang, value kita tetap. Harus tetap. Kalau buat gue, apa? Ya nggak ada salahnya mungkin dulu orang kalau ketemu orang lebih tua, Mas Budi, ya. Sekarang, Mas. Tapi kan ininya sama tetap. Respectnya, love-nya sama. Value-nya itu tetap ada. Walaupun dengan gaya yang Dengan gaya yang beda. Mas Bud, gitu kan. Toh segala macam. Tapi respectnya sama gitu. Jadi, kita ngerasain gitu ya. Iya, Maksudnya, kita ngerasain itu. Nah, value-nya itu yang mesti kita deliver di lapangan permainan sekarang. Kalau kita kekeh dengan budayanya juga dulu, kita nggak bisa deliver apa-apa ke generasi Z ini. akhirnya nggak ngapa-ngapain, malah ketinggalan. Malah ketinggalan dan nggak ada value yang bisa kita. Dulu gini loh, dulu ayo pengen suka musik, lo suka apa? Kita ngejar rootsnya apa? Akar musik itu apa? Kita nyari tuh. Nah, kayak value itu kan value tapi dengan lapangan sekarang tetap harus kita deliver. Nah itu tadi YouTube tadi dibawa asik, kenapa akhirnya konten-konten vintage dan semangat komunal yang ditongolin di situ, gue coba untuk deliver. Gue nongkrong tuh dulu tuh nongkrong loh. Ketika orang nongkrong tuh dulu lo ceng-cengan gak ada masalah loh. Tapi ceng-cengan yang emang by passion and love gitu loh. Kita kan dulu ada teman yang ini juga dipanggil Idung. Gitu. Ada panggilan Idung ada gitu ya. Ada teman saya panggilan Idung, bukan body shaming. Karena kita mau ucapin dengan love. Gitu loh. Kalau di Bandung anjing segala macam. Enggak, itu nggak menghina itu Enggak sedang nganjing-nganjingin orang, Enggak, ngebidatangin orang, enggak. Value itu gitu loh. Yang memang gue rasa sekarang kering dan itu mesti dibasahin lagi. Mesti ada rasa itu. Jadi gak gampang baper. Jadi emang lebih ya udah. Nah, gue ada beberapa lah sebenarnya amon mission buat lebih ke hal-hal seperti itu. Alhamdulillah, walaupun emang trial and error seperti bilang tadi, akhirnya itu kayak bercerita tentang misalnya filosofinya, buat apa sih kita mengutuk masa lalu, toh masa lalu yang membawa kita ke hari ini. Akhirnya kita bercerita tentang perjalanan seseorang sampai hari ini. Enggak, pasti ada pulse-nya, pasti ada denyutnya, ada turun naik, itu On off itu yang dijadikan mungkin semoga ya udah, wah enak kayak jadi artis nyanyi sebentar udah dapat segini, lo nggak proses. enak aja lu lihat yang udah jadi gitu. Lihat ketika yang petani itu masih pupuk, kehujanan semua segala macam misalnya kalau petani gitu ya. Nah itu yang coba untuk gua deliver gitu loh. Bukan akhirnya, gue sekarang udah punya duit berapa? Enggak. Tapi lebih gimana lo fight buat itu? Bukan duitnya, tapi biasanya orang memulai dengan gimana gue akhirnya bisa survive dari keadaan awalnya seperti itu. Itunya lah yang pengen gue coba Tampilkan di balik sebuah nama gitu. di balik sebuah nama. Kira-kira nama-nama siapa lagi yang ada di benak Kang Iwa untuk diajak ngobrol di kontennya? Kemarin di album pertama ada 7, kita mulai session kedua juga, Musafir Malam ini, tapi belum tayang karena nunggu 7 lagi, baru ada 3. Kakak Sleng, ada Budiman Sujatmiko dan Andi Rif. Wow, Budiman ya? Ya, jadi kita pun nggak ngomongin politik, kita ngomong passionnya ke film musik yang akhirnya notabene ya akan template kemanapun menjadi passion orang ngelakuin hal yang sekarang gitu ya, apapun gitu loh. Itu jadi amunisinya. Jadi ya udah, kita ngobrol aja semua situ dan ya udah jadi sih 3 lagunya ini buat mereka gitu ya. Bahkan yang sama Andi, kalau bocorannya gue bahkan Andi ikut nyanyi di lagunya itu sendiri. Di lagu yang dibikin. Jadi kolaborasi sama Andi Rif. Jadi ya kita blending aja lah. Dan memang yang akhirnya yang keluar bukan sekedar kata-katanya, tapi emang gue selalu balikin lagi, ini sesuai nggak gitu ya. Oh iya bener, walaupun itu nggak diucapin. Tujuan lo kesini nggak? Iya, karena kalau emang akhirnya kata-kata itu jadi punchline, gue nggak mau ke situ.
Itu tadi filosofi gue dibalik, Itu bukan tujuan, Bukan tujuan. Itu bukan tujuan. tapi emang passionnya ketika ngomong situ itu yang akhirnya gue coba tulis. Akhirnya orang melakukan itu jadi enjoy gitu ya. Lebih enjoy. Ketika menyanyikannya. Bismillah semoga. Luar biasa. Ada lagi nggak kan obsesi lain untuk konten YouTube-nya? Konten YouTube sebenarnya masih ada satu lagi, buat ini kan di bawah asik masih yang vintage. Gue juga pengen ada satu ngobrol-ngobrol lagi. Gue paling ada satu teman lagi lah, masih rahasia, yang memang jadi teman di sini, pemusik juga, yang apa, yang ponyok, yang Gokil. outside lah, yang di luar Out of kotak, box. out of box Out of lah. box. Ya bener-bener, ya kita pengen ngomong aja dengan perspektif kita gitu tentang apapun, lebih ke situ aja. Ya, mudah-mudahan semua harapan di konten YouTube itu berjalan baik kan ya. Amin, Kita amin, makasih sama-sama. Baik, guys, kita akan balik lagi dan jangan lupa saksikan konten YouTube-nya Iwa K, Iwa The Rock Fish. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my gigs.